Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Yuliana dengan NIM 43040020021. Saya akan memaparkan materi macam tes psikologi tentang klasifikasi tes psikologi. Tes psikologi sangat banyak ragamnya, sangat luas dan sangat banyak macamnya. Sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes perlu dilakukan klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi tes, hendaklah ditinjau dari beberapa segi. Klasifikasi yang banyak digunakan adalah A. Berdasarkan atas banyaknya tes, dibedakan menjadi yang pertama, tes individual. Maksudnya adalah jenis tes yang hanya dapat melayani untuk seseorang individu saja dalam satu waktu. Contohnya, tes kepribadian Rorschach, thematic apperception test, tes intelijensi Wechsler-Adolph Intelligence Scale, tes intelijensi Stanford-Binet, dan lain-lain. Yang kedua, tes kelompok. Maksudnya adalah tes yang dapat melayani sekelompok testi dalam suatu waktu. Tes kelompok ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan tes individual, sebab dalam waktu singkat dapat diperoleh banyak individu yang dites. Contohnya, tes intelijensi standar progressive metric, tes intelijensi advanced progressive metric, tes Kraepelin, dan lain-lain. B. Berdasarkan atas cara menyelesaikannya, dibedakan menjadi yang pertama, tes verbal. Maksudnya adalah tes yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Karena itu orang yang dites harus bisa membaca dan menulis. Tes di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata. Misalnya, memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya, subtes informasi pada tes Wechsler-Adolph Intelligence Scale. Yang kedua, tes non-verbal. Maksudnya, tes non-verbal. Pada tes ini atau sering juga disebut performance test. Maksudnya adalah tes tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya, subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar. Pada tes Wechsler-Adolph Intelligence Scale. C. Berdasarkan atas caranya menilai. Tes dibedakan menjadi yang pertama, tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasar atas benar salah. Jadi, hanya ada dua alternatif, benar atau salah. Yang kedua, tes gradual. Pada tes ini, penilaian bersifat gradual. Jadi, ada beberapa tingkatan, misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, atau 1. D. Berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing, dibedakan menjadi yang pertama, tes perhatian, yang kedua, tes fantasi, yang ketiga, tes ingatan, dan tes kemauan. E. Berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan, dibedakan menjadi speed test. Yang pertama, speed test, yaitu kecepatan dan ketepatan kerja. Pada tes tipe ini, waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya, tes Kraepelin, tes cepat dan teliti, tes standar progressive metric, tes advanced progressive metric, tes kemampuan dasar, dan lain-lain. Yang kedua, power test. Maksudnya adalah tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketepatan. Untuk tes tipe ini, waktu mengerjakan tes pada dasarnya tidak dibatasi. Contohnya,
tes kepribadian, grafis, warteg, klik, EPS, dan lain-lain. F. Berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Dibedakan menjadi yang pertama, tes proyektif. Tes ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Diharapkan agar di dalam testing dengan tes demikian pada tes terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya, tes Rorschach, TAT, CAT, dan lain-lain. Yang kedua, tes non-proyektif. Tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. G. Berdasarkan atas bentuknya. Tes dibedakan menjadi tes benar salah, tes pilihan ganda, tes isian, tes mencari pasangan, tes penyempurnaan, tes mengatur objek, tes deret angka, dan tes rancangan balok. H. Berdasarkan atas penciptanya. Tes dibedakan menjadi tes Rorschach, Binet-Simon, tes Kraepelin, tes Wechsler, tes Raven. I. Berdasarkan aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Klasifikasi tes yang diuraikan di atas secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Yang pertama, tes intelijensi. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu yang dapat diberikan kepadanya, nilai tes intelijensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Yang kedua, tes bakat, atau sering disebut pula sebagai tes bakat khusus, mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, tes kepribadian, mencoba untuk mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang berkaitan dengan kepribadian. Yang terakhir, tes minat. Tes minat mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Sekian pemaparan materi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.